Hari ini Tuhan mau saya menyampaikan Pentakosta, keberadaan rohnya yang mengubah segalanya. Judul khotbah hari ini adalah Pentakosta, keberadaan rohnya yang mengubah segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau saudara benar-benar mengerti. Saya pingin saudara benar-benar mengerti mengenai Pentakos ini. Apa sih maknanya di balik Pentakos ini? Pentakos dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama Hari Raya Shavuot. Shavuot yang artinya Hari Raya 7 minggu atau hari ke-50 setelah Paskah. Hari ke-50 setelah Paskah. Kalau saudara bisa lihat di Imamat 23 ayat 15 dan 16. Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Ya, terus 16. Ayat 16, sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Selalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ya, saudara simak ya. Inilah Pentakos yang sebenarnya. Di hari ke-50 setelah Paskah, orang Israel mempersembahkan hasil panen pada Tuhan sebagai tanda persembahan sulung. Ini Pentakos. Saudara harus ngerti ini. Jadi Pentakosta ini bukan sekedar pengalaman Roh Kudus secara pribadi. Saya ulang, Pentakos ini bukan sekedar pengalaman Roh Kudus secara pribadi, tapi pengalaman pengubahan oleh kuasa Roh yang menghasilkan persembahan bagi Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Pentakos ini bukan sekedar pengalaman Roh Kudus secara pribadi, tapi pengubahan oleh kuasa Roh Kudus yang membawa suatu persembahan buat Tuhan. Mereka, orang-orang Israel, di hari ke-50 membawa persembahan hasil panen kepada Tuhan sebagai persembahan sulung dan ucapan syukur hasil tuaian. Saudara ngelihat, jadi selama ini persepsi kita tentang Pentakos itu kita mengalami hadirat Tuhan yang double porsi. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang tadinya cuma la jadi la. Nadanya dipertinggi, bukan itu tujuannya, bukan itu sebenarnya. Saudara, maaf ya saya bilang ya, buat apa kita berbahasa roh sedemikian rupa kalau hidup kita nggak jadi berkat bagi orang lain? Buat apa kita mengalami kepenuhan kalau hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Amin. Sampai sini ngerti? Ya, kita lihat di Lukas, di Kisah Rasul. Saudara perhatiin, Lukas menulis dalam Kisah 2 ayat 4, Kisah Rasul itu yang tulis Lukas sebagai turunnya Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya. Mereka mengalami kepenuhan roh. Kalau saudara lihat lanjutannya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi setelah mereka berbahasa roh? Mereka menginjil.
Sejumlah murid mengalami kepenuhan roh, kemudian mereka menuai jiwa. Bisa ngerti nggak? Nah, sekarang saudara udah ngeliat tujuan Pentakosta itu apa? Menuai jiwa sebagai panen pertama. Mereka menuai jiwa sebagai panen pertama. Pentakosta itu menandakan bermulanya musim panen dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi supaya saudara ngerti. Pentakosta itu menandakan bermulanya musim panen dari Tuhan. Tapi yang dipanen bukan hasil bumi. Saya ulang, yang dipanen bukan hasil bumi. Tapi yang dipanen manusia-manusia yang dibawa ke Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang yang dibawa ke Tuhan. Oleh sebab itu, tolong garis bawahi, Pentakosta itu lebih dari pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Tapi dampaknya itu harus bersifat luas. Dampaknya itu bersifat luas, bahkan maaf saya kasih tanda kutip, sampai ke ujung bumi. Kita mengalami pengalaman pribadi, oke. Tapi dampaknya harus luas keluar. Dampaknya apa? Penginjilan kepada banyak orang. Saudara, saya tanya sama saudara, saudara sudah ngalamin pengalaman roh sama Tuhan? Sudah? Semua sudah? Nikmat gak? Nikmat gak? Kita mengalami kenikmatan di dalam hadirat Tuhan. Betul gak? Saudara dan saya, kita mengalami kenikmatan di dalam hadirat Tuhan. Apa yang kemudian yang terjadi? Apakah cuma cukup sampai di kamar toh? Apakah cukup sampai di ruangan ini? Enggak. Bagaimana kerinduan saudara supaya orang di luar sana mengalami seperti apa yang kita alami? Saya bilang, Tuhan kenapa? Tuhan kok luar biasa ya, di tiap ibadah Tuhan bicara, Tuhan nyampein sesuatu, Tuhan nyampein sesuatu, Tuhan nyampein sesuatu. Ada dua kemungkinan. Apakah Tuhan mau pakai kita? Karena Tuhan mengasihi kita? Itu udah pasti. Apakah kita terlalu bebal sampai kita harus ditegur terus menerus? Oke, ada dua kemungkinan. Saya minta saudara lihat Bilangan 11 ayat 25 sampai 29. Ini cerita yang luar biasa. Jadi saya sedikit saya kasih info. Nabi-nabi di zaman Musa itu mengalami kepenuhan. 70 nabi mengalami kepenuhan seperti Musa. Apa yang terjadi terus? Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Lihat, 70 tua-tua mengalami kepenuhan. Terus ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Nah, tapi nggak bisa menetap. Setelah kepenuhan tidak menetap. Terus lanjutkan. Ayat 26, masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat. Tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. 27. Ayat 27, lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. 28. 28, maka menjawablah Yosua bin Nun. Apa yang Yosua kerjakan? Lihat, saudara lihat apa yang Yosua kerjakan. Yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Cegah aja mereka. Mereka jangan sampai kepenuhan. Terus ayat 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi gini, ini orang mengalami kepenuhan.
Yosua bilang, cegah dong. Jangan sampai mereka kepenuhan juga, biar engkau saja. Tapi Musa yang mengalami hadirat Tuhan, dia tahu indahnya pergaulan dengan Tuhan, dia bilang apa? Andai kata semua orang bisa mengalaminya. Bisa paham gak? Andai kata semua orang bisa mengalami. Makanya saya tanya sama saudara, saudara mengalami hadirat Tuhan. Saudara mengalami kepenuhan Tuhan. Saudara mengalami kasih Tuhan. Punya gak saudara kerinduan supaya orang di luar sana mengalami apa yang saudara alami? Kalau saudara bilang, ya saya punya keinginan supaya orang di luar mengalami apa yang saya alami. Kenapa engkau gak mulai bersaksi tentang keberadaan Tuhan itu? Ini yang namanya Pentakos. Ini yang namanya Pentakos. Bukan sekedar pengalaman Roh Kudus secara pribadi, tapi harus punya dampak yang luas kepada orang-orang di sekitar saudara dan saya. Tujuan turunnya Roh Kudus yaitu saudara dan saya menjadi saksi. Kita udah bahas berkali-kali, tapi gak apa-apa, kita baca lagi Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi. Ini yang saya sebut dengan berubah eksistensi. Saudara berubah ketika saudara mengalami kepenuhan Roh, saudara mengalami kasih Tuhan, saudara berubah eksistensi. Harusnya berubah. Kenapa? Karena kita sudah mengalami Tuhan. Saudara diubah menjadi saksi. Karena ada roh yang hinggap di dalam saudara. Sekali lagi, karena ada roh yang tinggal di dalam saudara, saudara berubah menjadi saksi. Kalau nggak ada roh, saudara akan jadi saksi dusta. Ngerti nggak? Saudara lihat, banyak orang belajar Alkitab. Tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisa lihat sekarang terbuka di media sosial, mereka belajar Alkitab tujuannya untuk menyerang Alkitab itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, akhirnya jadi saksi dusta. Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, harusnya kita berubah menjadi saksi dimanapun kita berada. Firman Tuhan, kita buka hati kita baca firman Tuhan. Tujuannya hanya satu, supaya firman itu mengkoreksi kita. Mengkoreksi kita, bukan mengkoreksi orang lain di sekitar kita tapi mulai dari diri kita dikoreksi, baru kita bisa mengkoreksi orang di sekitar kita. Saya berharap kita paham. Dalam Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan oleh rohnya di dalam batinmu. Iya. Nih lihat kerjaan Roh Kudus. Bahasa Inggrisnya strengthen with power. Bukan sekedar saudara diberi kekuatan untuk melakukan firman, tapi juga diberi kuasa untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, bukan hanya saudara diberi kekuatan untuk melakukan firman ke dalam, melakukan firman, oke? Tapi saudara diberi kekuatan dan kuasa untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan.
Itu kerjaan Roh Kudus. Bukan sekedar saudara dapat otoritas. Di 1 Yohanes 1 ayat 12 itu eksosia. Saudara dapat otoritas di situ. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepada diberi ya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima kuasanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini eksosia, diberi otoritas sebagai anak Allah. Kuasa yang tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang adikodrati. Saudara perhatikan, saudara perhatiin. Si A diangkat menjadi kepala polisi. Misalnya. Si A diangkat menjadi kepala polisi, tapi dia tidak diberi kuasa untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala polisi. Apa gunanya? Bisa ngerti tidak? Walaupun saudara punya pegang otoritas itu, sebagai Kapolri, tapi saudara dibatasin dan tidak diberi wewenang untuk mengatur kepolisian. Saudara tidak diberi kuasa. Apa gunanya? Nah, Tuhan memberi saudara otoritasnya. Tuhan juga memberi saudara kuasanya. Komplit. Bisa ngerti? Inilah kuasa dalam, saudara gini, saudara diangkat jadi kepala polisi, oke. Tapi saudara diberi juga kuasa untuk memegang jabatan itu, menampu jabatan itu, dan saudara diberi kuasa untuk membawahi bawahan-bawahan saudara. Ini perbedaan antara eksosia dan dunamis. Di Kisah Rasul 1 itu pakai kata dunamis kuasanya. Kuasa yang dinamis. Dinamis artinya tidak sama, berubah. Bertambah. Tapi juga saudara diberi otoritas di situ. Nah, ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara diberi otoritas. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara diberi kuasa. Nah, kuasa yang hadir di dalam hidup saudara bukan untuk pamer, bukan untuk kepentingan saudara sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang di sekitar kita. Amin. Kenapa? Karena saudara telah berubah eksistensi, yaitu berubah dari seseorang manusia lama menjadi manusia baru. Saudara diberi kemampuan untuk meninggalkan cara hidup lama. Roh Kudus yang ada di dalam saudara bukan hanya saudara mengalami kepenuhan, tapi saudara juga dimampukan untuk meninggalkan cara hidup saudara yang lama. Nah, begitu saudara sudah tinggalin cara hidup yang lama, orang akan melihat, sungguh dia berubah. Nah, begitu orang melihat perubahan dari saudara, simak ya, ketika orang di sekitar saudara melihat perubahan dari saudara, itu tidak bisa tidak saudara menjadi teladan atau menjadi saksi bagi mereka. Enggak bisa enggak. Lu kok berubah banget sih? Lu kok beda banget sih? Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam ini yang mengubah saudara supaya saudara menjadi berkat keluar. Inilah tujuan Pentakosta. Sekali lagi, inilah tujuan Pentakosta. Saudara bukan hanya menjadi manusia baru, tapi saudara juga menjadi berkat sebagai manusia yang baru. Bisa ngerti? Kita kilas balik sejarah ya. Mengenai Pentakos atau Shavuot dirayakan 50 hari setelah Paskah.
pertama. Dan orang Yahudi meyakini hari Sabaoth ini mereka merayakan turunnya 10 perintah Allah. Perintah Tuhan itu turun, mereka meyakini kalau hari Sabaoth ini atau Pentakos ini, mereka meyakini di sini saatnya turunnya 10 perintah Allah. Saudara bisa lihat di Keluaran 12 ayat 2 dan 6, ayat 2 dan 6. Keluaran 12 ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ya, ini Paskah. Terus, tapi kalau saudara lihat baca lanjutan, dia harus 15 hari dulu di ayat 6-nya. Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Iya, jadi hari ke-15 itu hari Paskahnya. Oke. Kita selalu berpikir, wah, tanggalan kita sama dengan tanggalan mereka, beda. Tanggalan hitungan, tanggalan dulu sama tanggalan kita itu beda. Kita mungkin 30 hari, mereka enggak. Ya. Oleh sebab itu, terus 19 ayat 1. Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Setelah Mesir, Paskah, bulan ketiga setelah Paskah. Terus mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. iya, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Mereka meyakini ini hari ke-40. Mereka meyakini ini hari ke-40. Kemudian kalau saudara baca lanjutannya, Musa naik ke atas, diam di dalam hadirat Tuhan itu 10 hari, nunggu Dekalog itu turun. 10 perintah itu turun. Jadi Sabaoth ini atau Pentakos ini mereka merayakan turunnya Dekalog atau turunnya 10 perintah Allah. Hubungannya apa dengan perjanjian baru? 40 hari setelah kematian Yesus. Yesus naik ke surga, betul? Dan 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Turun membawa apa? Dia bawa hukum. Dia bawa hukum. Hukumnya di mana? Ditulis di dalam hati kita. Saudara bisa lihat di Yeremia 33. Yeremia 31 ayatnya ke-33. Yeremia 31 ayatnya ke-33. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Jadi firman itu turun di perjanjian lama, firman itu turun dalam bentuk dekalog. Tapi di perjanjian baru Roh Kudus itu turun membawa firman dan dia menulis di dalam hati saudara. Terus? Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Iya, dia tulis di hati saudara. Firmannya, kebenarannya. Dia tulis di hati kita. Lihat ya. Kita lihat lagi di perjanjian lama. Musa turun membawa dekalog. Oke. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Orang Israel lagi nyembah lembu emas. Dia nyembah lembu emas. Keluaran 32 ayat 1. Keluaran 32 ayatnya ke-1 ya. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Ya 10 hari dia di atas gunung. 10 hari di atas gunung. Orang Israel bilang lama banget nih gak turun-turun. Dia nunggu aja orang Israel gak turun-turun. Akhirnya dia nyembah lembu emas. Terus? Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.
Ya, saudara baca, berapa banyak orang Israel yang mati? Berapa? Untuk lebih gampang jawabnya begini aja, banyak gitu. Saudara lihat ayat 27, 27 dan 28. Keluaran 32 ayat 27. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Nah, karena mereka menyembah lembu emas, mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Terus 28. Ayat 28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Berapa? 3.000. Sekarang lihat Kisah Rasul 2 ayat 41. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Coba saudara perhatiin. Ini dekalog turun, 3.000 orang kehilangan nyawa. Roh Kudus turun, 3.000 orang mendapatkan kehidupan. Sekarang saudara lihat, identik gak? Yang perjanjian lama itu menggambarkan apa yang baru. Saudara perhatiin baik-baik. Di perjanjian lama, 3.000 orang kehilangan kehidupan. Di perjanjian baru, 3.000 orang mendapatkan kehidupan. Kenapa? Lewat turunnya Roh Kudus. Makanya saya bilang sama saudara, lebih dari pengalaman pribadi. Ini masuk di pengalaman yang lebih luas, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam perjanjian lama, simak lagi. Dalam perjanjian lama, Taurat turun dengan gemuruh. Keluaran 19 ayat 19. Keluaran 19 ayat 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Iya. Allah menjawab dalam guruh, dalam gemuruh. Taurat turun. Oke. Gimana dengan Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 3? Kisah Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh Lihat, rumah. tiupan angin yang sangat keras. Kalau angin sepoi-sepoi itu nggak ada suara. Angin yang sangat keras, wush, seperti gemuruh itu. Soalnya lihat, ada kesamaan nggak? Ada kesamaan dengan turunnya Roh Kudus, dengan turunnya dekalog. Amin. Terus lanjutkan. Di mana mereka duduk? Kisah Rasul 2:3. Ayat 3. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Terus ayat 4. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Terus? Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, tujuannya apa sih? Roh Kudus itu memberikan perkataan dengan bahasa-bahasa lain. Tujuannya apa? Supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa paham sampai sini? Oke, ada kesamaan? 3.000 orang kehilangan nyawa, 3.000 orang dapat nyawa. Roh Dekalog turun dengan tiupan gemuruh. Roh Kudus turun juga seperti itu. Saudara perhatiin, dalam perjanjian lama, kisah Dekalog itu menandakan lahirnya bangsa Israel. Coba lihat, Keluaran 19 ayat 5 dan 6.
Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Nah, aku kasih kamu firman supaya kamu ikutin. Kalau kamu ikutin, kamu akan menjadi umat kesayanganku. Terus? Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku imam, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, lihat ya. Turunnya Dekalog itu menandakan lahirnya bangsa Israel sebagai suatu kerajaan yang namanya kerajaan imam. Bagaimana dengan keturunnya Roh Kudus? Itu menandakan lahirnya gereja. Roh Kudus turun, gereja mulai lahir. Saudara simak ya, kekristenan itu bukan agama. Kalau agama itu pendekatannya bos sama anak buah. Kekristenan bukan agama. Kalau agama itu pendekatannya bos sama anak buah. Saudara perhatiin, tadi ada firman, kalau kamu mengikutin, kamu akan jadi umat kesayanganku. Oke, ini lahirnya agama. Tapi Tuhan membangun hubungan. Lewat rohnya yang kudus, lahirnya gereja. Pendekatannya bukan bos sama anak buah, tapi pendekatannya bapak sama anak. Pendekatannya beda. Yang satu bos sama anak buah, tapi kekristenan pendekatannya bapak sama anak. Jadi bapak sama anak ini, misalnya ini anak saya nih, misalnya ini anak saya. Misalnya dia nakal, tolak dalam nama Yesus. Tapi dia tetap anak saya nggak bisa hapus dia dari silsilah saya. Kenapa? Ada DNA saya, ada darah saya di dalam dia. Ini pendekatannya hubungan antara bapak sama anak. Kenapa? Gua adopsi dia jadi anak gue. Makanya di Yohanes dibilang ada spermatozoid Allah. Begitu saudara percaya ada spermanya Allah di dalam saudara. Sorry, maaf. Ini harus karena bahasa Yunaninya begitu, spermatozoid. Artinya ada DNA-nya Allah, ada benih Allah di dalam saudara. Itu gak bisa disangkal. Oleh sebab itu ketika saudara percaya Yesus, hubungannya pendekatannya bapak sama anak. Anak yang hilang, Tuhan gak cari. Tapi Tuhan tunggu. Tunggu dia kembali. Gimana caranya dia kembali? Ada masalah, ada persoalan di sana. Tujuannya apa? Ditarik balik. Lu bandel, lu kena persoalan. Tujuannya apa? Itu mendatangkan kebaikan supaya kamu balik. Tujuannya ke situ. Bisa paham nggak? Bisa ya. Pendekatannya itu bapak sama anak. Yang penuh cinta. Tapi di balik cinta itu tidak lepas dari yang namanya didikan. Siapa di sini? Kan banyak bapak-bapak di sini kan, yang punya anak kan. Apakah saudara melakukan didikan kepada anak? Didik gak anak saudara? Kalau anak saudara bandel, saudara bilang apa? Gak boleh, kamu gak boleh gitu. Saudara memperingati dia supaya dia tidak salah jalan, betul gak? Tujuannya ke situ, pembentukan. Oleh sebab itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus, maaf saya bilang, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya tidak lepas dari masalah. Tidak bakal lepas dari persoalan. Kenapa?
Kenapa sih Pak? Kok saya dipenuhi Roh Kudus, kok hidup saya banyak masalah, banyak sekali persoalan. Kenapa? Karena engkau milik Allah. Roh jahat gak bakal suka engkau ditarik menjadi milik Allah. Pasti roh jahat mau tarik engkau kembali menjadi milik dia. Sorry, maaf saya bilang, kadangkala kita sampai gak bisa tenang. Ada aja gempuran. Dari mana? Dari mana-mana. Mazmur 34 ayatnya ke-20. Simak ya, baca benar-benar, ini baca benar-benar nih. Mazmur 34 Naik ke ayat atas 20. satu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Banyak masalah kita. Tapi lihat, Tuhan lepasin masalah itu satu demi satu. Ya, Tuhan bukan hanya bekerja di dalam melerai kekusutan. Saya berapa kali saya bilang, Tuhan bukan hanya bekerja melerai kekusutan, tapi Tuhan bekerja di dalam kekusutan itu untuk menjadikan semuanya indah pada waktunya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Sekarang saudara lihat, Ibrani 12 ayatnya ke-5 dan 6. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan pernah abaikan yang namanya didikan. Terus? Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau kamu diperingati, jangan pernah putus asa. Kalau kamu mengalami masalah, jangan pernah putus asa. Putus Allah lagi. Tawa, senang semua. Saya kalau cepat-cepat suka begitu tuh. Oke, jangan putus asa, putus Allah. Terus? Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Siapapun yang diakui sebagai anak dididik dengan keras. Tujuannya apa? Karena engkau mau dijadikan mempelai. Karena engkau akan dijadikan pewaris tahtanya. Engkau gak jadi gembel di kerajaan surga, enggak. Tapi engkau akan mewarisi kerajaan yang tidak tergoyahkan. Amen. Oleh sebab itu harus lewati didikan demi didikan. Dan itu maaf gak mudah. Sekarang saudara lihat Matius 22 ayat 2. Aduh maaf, ini Matius berapa ya? Saya lupa lagi. Yang Yesus suruh murid-muridnya naik ke atas perahu. Matius 14 kalau nggak salah. Coba baca Matius 14 ayat 22 kalau nggak salah. Betul? Ya. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik. Diperintahkan naik ke atas perahu. Terus? Dan mendahuluinya ke seberang. Diperintahkan naik ke atas perahu untuk mendahulunya ke seberang. Nah, di perahu ngapain? Ayat 24. 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Apa Tuhan gak tahu? Kalau saudara harus mengalami badai ini. Tuhan tahu gak? Tahu. Saudara harus ngelewatin badai ini. Tuhan tuh ngerti banget. Tapi percaya, Tuhan gak bakal mengizinkan sesuatu melebihi kekuatan saudara. Dan percaya, ketika saudara mengalami itu, saudara diberi dia kekuatan. Saudara gak bakal ditinggalin. Sekali lagi saudara lihat di sini,
Tuhan suruh murid-muridnya naik ke kapal, untuk apa? Untuk ngalamin angin sakal. Waduh, ketika kita mau bertumbuh nih, ketika kita mau bertumbuh, kita udah kenal Tuhan, itu serangan tambah banyak. Nggak bisa enggak, itu pasti. Kita lihat salah satu aja deh. Nehemia. Tahu gak cerita Nehemia? Tahu gak sih? Bengong semua kan. Jadi gini, ini tembok Israel ini udah roboh. Udah gak ada lagi pertahanan di Israel. Nehemia datang. Baca deh Nehemia 1 ayat 1 sampai 3. Nehemia 1 ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Terus 2. Ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. 3. Ayat ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Oke. Nehemia punya kemauan untuk bangun lagi. Dia punya kemauan untuk bangun lagi. Nehemia 2 ayat 1 sampai 3. Nehemia 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta ketika menjadi Artasasta ini artinya apa? Maha kuasa. Ini artinya Almighty atau Maha kuasa. Terus? Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Terus 2. Jadi Nehemia punya beban untuk membangun kembali tembok yang roboh. Ketika saudara punya beban untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat lagi, apa yang terjadi terus? Nehemia 2 ayat 2. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Terus? Ayat 3. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Iya, ayat 10. Nehemia 2 ayat 10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ketika kita mulai mau bertumbuh, serangan itu dari orang terdekat kita. Akan ada serangan dari orang-orang yang paling dekat sama kita. Tujuannya apa? Kamu jangan maju katanya. Kamu gak boleh maju. Terus ayat 19. Nehemia 2 ayat 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobi orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau merontak terhadap raja? Lihat, tadinya cuman Sanbalat dan Tobia, sekarang tambah lagi Geshem. Tambah lagi. Sorry, maaf saya bilang, semakin saudara dekat Tuhan, semakin banyak musuh saudara. Semakin banyak orang yang mau menghancurkan saudara dan semakin banyak orang yang menyerang saudara. Kadangkala Tuhan harus mengizinkan saudara masuk ke dimensi ini. Tujuannya satu, lu percaya aja di tengah badai ini aku ada. Tujuannya cuma itu. Percaya aja, gua gak tinggalin. Cukup percaya saja. Saudara lihat ya, Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Nehemia 4 ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Iya, Sanbalat ini orang dalam.
Orang dekat sama si Nehemia. Terus ayat 2. Ayat 2, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria. Lihat. Tambah satu lagi. Orang Aram, Tobia, Sambalat, tambah satu lagi orang Samaria. Jadi dari utara, selatan, barat, timur, dia dikepung, dilukai sama orang-orang di sekitarnya. Tujuannya satu, supaya engkau mundur dari itu, dari membangun tembok itu. Terus? Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dan timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Iya, terus ayat 7. Nehemia 4 ayat 7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Iya, lihat ya. Sanbalat, Tobia, orang Amon, Asdod. Lihat ya, tambah lagi Asdod. Jadi hidup seperti dikepung. Arab itu dari selatan, Asdod itu dari barat, Amon itu dari timur, Samaria itu dari utara. Jadi barat, utara, timur, selatan semua dikepung. Ketika saudara mengalami Roh Kudus, makanya saya bilang pengalaman roh itu identik dengan problema. Tujuannya apa? Menjadikan kamu laskar Kristus dan menjadikan kamu semakin kuat di dalam Tuhan. Kamu akan digempur sana sini, sana sini, sana sini. Digempur terus. Berhenti? Enggak. Tujuannya sampai kamu nyerah. Tujuan roh jahat kamu nyerah. Tapi tujuan Tuhan supaya kamu berserah sama Dia. Ini cara roh jahat mengintimidasi. Ingat ya, orang yang mau dipakai Tuhan tidak lepas dari rintangan, tidak lepas dari halangan, dan itu harus semua diterobos. Tambah kamu mau dipakai, tambah besar rintangannya. Sekali lagi, tambah kamu mau dipakai, tambah besar rintangan yang ada. Oke, sampai sini ngerti? Paham? Saudara dipenuhi roh? Amin. Saudara lebih dari pemenang? Lia tadi Tuhan ngomong apa? Victory. Apakah ini cuma sebagai kata-kata belaka? Apakah kita tidak mengimaninya ada kemenangan itu? Walaupun saat ini kita nggak ngelihat kemenangan itu, tapi kita percaya suatu hari saya menang. Kita nggak ngelihat surga, tapi kita percaya kita lagi jalan ke sana. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Iya, saudara tahu nggak apa arti dipimpin? Dipimpin itu artinya bergerak ke suatu tempat. Saudara sedang bergerak ke suatu tempat. Saudara bukan diam di tempat, tapi saudara sedang bergerak ke satu tempat. Dipimpin artinya bergerak. Bagaimana kalau saudara sedang dipimpin? Bagaimana saudara sedang, yakin nggak saudara lagi dipimpin? Yakin? Yakin saudara lagi dipimpin? Lihat dari memberi diri kita sama Tuhan. Semakin kita percaya kita memberi diri kita sama Tuhan, saudara semakin nyata pimpinan Tuhan itu. Semakin besar penyerahan diri saudara, semakin nyata penyertaan Tuhan. Dipimpin artinya bergerak ke satu tempat. Dunia ini bukan tempat kita lagi dipimpin kemana? Saudara dipimpin kemana? Ke surga, kita lagi dipimpin ke surga. Bagaimana saudara tahu kalau saudara sedang dipimpin ke surga? Kalau saudara nggak pernah nyerahin diri mulai hari ini. Dunia ini hanya persinggahan. Sekali lagi ya saya bilang, dunia ini hanya persinggahan.
saudara nih cuman singgah di sini, bukan menetap selamanya. Walaupun orang bilang aku akan hidup 1000 tahun lagi. Orang 70-80 tahun, sisanya cuman penderitaan demi penderitaan kok. Bener gak sih? Mazmur 90, penderitaan demi penderitaan. Umur kita 70-80 tahun, sisanya penderitaan demi penderitaan. Mulai kecil jalannya begini, gini jalan begini, kayak si JJ jalan begini. Ntar tua jalan begini lagi. Kenapa? Itu real, itu kenyataan. Manusia semakin merosot kok. Ya. Kita nih, saya bilang, kita nih bukan selamanya di dunia ini. Saudara sedang dipimpin bergerak ke satu tempat. Dan tempat itu tanpa tangisan, tanpa air mata. Saudara nyerahin diri aja ke sana, ke Tuhan. Biarkan dia yang pimpin. Rohnya yang ada di dalam saudara, dia akan memimpin saudara ke tempat di mana dia berada. Saudara cukup beri diri. Kita ini musafir. Musafir artinya apa? Saudara ini pendatang, nggak punya apa-apa. Walaupun saudara punya rumah, saudara punya tempat tinggal segala macam, tapi lihat, nggak ada tuh orang yang mati bawa surat tanah. Nggak ada orang yang mati bilang, saya mati, saya minta dikubur di sini, kuburan saya dibikin pakai atap begini, ukurannya tipe 21. Begitu dikubur, dia keluar, sore-sore dia keluar ngopi, nggak ada tuh yang begitu. Begitu dia di dalam, dia udah nggak peduli mau petinya model apa kek, mau gimana kek, udah nggak pusing. Tapi yang dipusingkan gimana caranya kita menjalani hidup ini. Itu yang harus kita gumulin terus. Gimana caranya saudara menjalani hidup ini sampai saudara dipimpin oleh Roh sampai ke sana. Dan ketika saudara dipimpin itu nggak mudah. Sorry, maaf saya bilang, nggak mudah. Saya sama istri ngalamin kok. Kadang kita sampai tegang di sini. Gimana kita ngelewatinnya, Kadang sampai keras di sini. Tegang, tapi belajar menyerahin semuanya sama Tuhan. Percayalah semuanya akan jadi baik kok. Sekali lagi ya, kita nih hanya singgah di sini. Kita musafir, bukan pemilik. Adakah yang kita bawa ketika kita menghadap Tuhan? Oleh sebab itu, pakailah semua yang ada pada saudara hari ini. Kekuatan saudara yang paling utama. Hidup saudara, pakai itu. Untuk apa? Untuk kehidupan yang kekal. Saudara persiapin hari ini untuk hidup yang kekal. Saudara ikut Tuhan. Mungkin saudara bilang, lu aneh, lu kuper lu. Lu gak bisa bergaul lu begini-gini aja lu, begini lu. Biarinlah orang mau ngomong apa. Nanti lihat di ujungnya. Tempatmu di mana, tempat dia di mana. Kita nggak usah ikut arus dunia, biar dunia ikut arus kita. Roh Kudus ada di dalam kita, jadi teladanlah bagi orang lain. Walaupun itu nggak mudah, kadang kita dicaci, maki, dihina, diserang dari sana sini. Tapi percayalah, Nehemia melakukan itu sampai tembok itu terbangun kembali. Tembok itu bangun lagi kok. Walaupun memang gak gampang, dia dihina, dicaci, dimaki, dianiaya dari sana sini, diolok-olok. Tapi dia terus bertahan dan tembok itu sampai bangun. Mungkin kita, maaf ya, mungkin kita gak punya apa-apa di dunia ini. Tapi kita punya Tuhan yang punya segalanya di dunia ini.
Saudara sedang dipimpin ke satu tempat, berarti saudara tidak sendiri dong. Kalau dipimpin berarti saudara nggak sendirian. Firman Tuhan bilang di Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku nggak akan tinggalin kamu kayak yatim piatu. Yatim piatu apa? Berarti nggak punya apa? Ayah dan ibu. Kalau yatim aja nggak punya ayah. Kalau yatim piatu nggak punya ayah dan ibu. Sekarang mungkin ini pemikiran, mungkin saya nggak berani ngomong ini suatu kebenaran. Tapi gini, Allah itu, Yesus itu adalah Bapa kita. Betul? Roh Kudus itu bisa jadi ibu kita. Dia merawat saudara, dia menuntun saudara, dia tugas ibu kayak apa sih? Dia nyusuin saudara, keperluan saudara semua dicukupin sama dia. Ya. Misalnya, bapak pergi kerja, anak sama mamanya disiapin makanannya, disiapin keperluannya, Nah, itu. Mungkin seperti itu. Makanya dibilang kamu tidak seperti yatim piatu. Ada ayah dan ada ibumu. Ibumu adalah Roh Kudus. Dia punya perasaan itu luar biasa. Oleh sebab itu Roh Kudus itu berperasaan. Karena Roh Kudus itu adalah perasaannya Allah. Kalau saudara dipimpin, berarti saudara gak sendiri. Amin. Berarti saudara bersama Tuhan. Amin. Dan saudara gak kan yatim piatu. Artinya saudara ada bapak, ada ibu. Komplit keluarga yang sempurna. Sempurna, keluarga yang sempurna di mana saudara adalah anak. Yesus sebagai Bapa dan Roh Kudus adalah ibunya. Bisa ngerti nggak sampai sini? Saya nggak bilang ini satu kebenaran, tapi saya membayangkan Roh Kudus itu memiliki perasaan, suatu perasaan. Oke? Oleh sebab itu, kalau saudara hari ini jadi ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya bilang ngerti nggak mengenai Pentakosta ini? Ini bukan sekedar pengalaman roh pribadi. Ya, saudara berpuasa 10 hari untuk masuk di dalam Pentakosta ini. Enggak salah. Tapi apa yang kita harapkan di sini? Yang kita harapkan ketika saudara merayakan Pentakosta ini, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Oke? Nggak gampang. Kadang kau harus berhadapan dengan orang-orang yang mau menghancurkanmu. Tapi percayalah, engkau bukan yatim piatu. Ada Bapa, ada Allah yang selalu menyertaimu. Amin. Tuhan berkati.